Nah, teman-teman, sekarang kita akan mulai pelajari tentang utilities Bootstrap. Dan utilities pertama yang akan kita pelajari adalah background. Saya akan menjelaskan materi Bootstrap ini langsung dari dokumentasinya Bootstrap ya, teman-teman. Teman-teman bisa buka websitenya di getbootstrap.com/docs. Dan teman-teman bisa juga buka code editor teman-teman. Ini template Bootstrap yang sudah kita pelajari di episode sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton episode pertama, teman-teman bisa nonton dulu episode yang pertama. Oke. Background ini tujuannya adalah untuk memberikan warna ya teman-teman. Atau background color kepada halaman website kita. Nah, cara panggilnya, cara untuk menggunakan background ini adalah dengan memanggil kelasnya. Teman-teman bisa temukan kelasnya di sini. Jadi kalau kelas BG primary ini warnanya biru, kelas BG secondary ini warnanya kayak abu-abu seperti itu ya, success warna hijau dan lain sebagainya. Ini warna-warna Bootstrap. Kalau teman-teman mau kasih warna misalnya untuk elemen H1 kita, teman-teman bisa panggil. Nah, cara panggilnya, titik ini artinya adalah kelas ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu tulis titiknya, cukup copy BG primary-nya, nama kelasnya. Jadi memanggilnya seperti ini ya. Kita save. Lalu kalau kita refresh, nah sekarang elemen H1 kita udah ada background color-nya. Tadi kalau kita menulis kelasnya ada titiknya, malah akan jadi hilang ya teman-teman. Ini nggak bisa dipanggil. Jadi kalau kita panggil nggak perlu titiknya. Itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah kelas seperti itu. Oke, teman-teman juga bisa misalnya masukin kelas ini ke div. Kalau teman-teman punya div, lalu panggil kelasnya, misalnya background dark ya, BG dark. Oke, nah sekarang nggak keluar ya teman-teman. Kenapa? Karena div ini by default nggak ada height-nya. Jadi untuk si div ini bisa kelihatan, kita harus kasih height ya teman-teman. Saya akan kasih custom CSS property untuk div ini. Saya akan targetin langsung ke elemen div, kasih height misalnya 50 pixel, width-nya kalau kita nggak tentukan nanti akan mengikuti lebar atau width dari halaman website kita. Kalau kita save, kalau kita refresh, nah sekarang keluar ya teman-teman, div dengan background dark. Oke, di sini ada juga contoh cara penulisannya. Ini ada P3 dan MB2. Nanti akan kita pelajari di materi spacing ya teman-teman. Kalau teman-teman pergi ke menunya, di sini ada utilities-utilitiesnya. Dan margin dan padding itu akan kita pelajari di materi tentang spacing. Tapi kalau teman-teman mau coba bisa juga ya. Teman-teman bisa copy, misalnya ini kita mau kasih padding ke H1 ini, kita bisa tambahin kelasnya. Kalau kita save dan kita refresh, nah sekarang kelihatan ada padding di sekeliling teksnya. Terus MB2 ini untuk margin bottom, kita bisa kasih misalnya ke sini ya, ke div. Kalau kita save, kita bisa lihat, nah ada margin bottom dari sini. Jadi kelihatan ada jarak dari div dan submit buttonnya. Jadi seperti itu teman-teman, kita bisa tinggal copy kelasnya, panggil kelasnya, lalu kita bisa lihat, lalu Bootstrap akan kasih styling buat website kita. Oke.
Oke, teman-teman juga bisa panggil ini text white. Ini untuk mengubah fontnya ya, warna fontnya. Kalau misalnya backgroundnya gelap dan kita mau fontnya warnanya terang, kita bisa panggil ini text white. Karena by default warna font itu hitam ya teman-teman. Ini saya kasih contoh, kita bisa panggil urutan kelasnya di mana aja ya, bebas. Mau di depan atau di belakang itu bebas. Di sini saya tambahin di belakang text white. Kalau kita refresh, nah kita bisa lihat warna fontnya sekarang jadi putih. Seperti itu, teman-teman bisa coba-coba warna yang lain. Oke, di sini ada juga gradient. Teman-teman bisa panggil juga kelas gradient ini untuk memberikan warna transparan ya, teman-teman. Misalnya saya tambahin di sini. Kalau kita refresh. Nah, teman-teman lihat nggak tadi warnanya jadi ada gradiennya, agak sedikit transparan. Mungkin bisa kita tambahin juga nih di yang background dark, yang div-nya. Kalau kita save. Nah, ada sedikit kelihatan transparan, walaupun mungkin nggak terlalu jelas ya, tapi kelihatan berbeda warnanya. Itu fungsi dari gradient. Nah, ada juga opacity ya teman-teman. Opacity ini untuk memberikan warna transparan juga, tapi kita bisa atur tingkat opacity-nya. Nah, ini default-nya ya. Default warnanya, kalau kita kasih 75% opacity, warnanya jadi seperti ini. Kalau 50% lebih transparan lagi, 25%, 10%. Nah, teman-teman bisa atur cara manggilnya seperti ini. BG opacity, terus tingkat transparansinya. Kalau 75 misalnya, saya panggil di sini. Save. Nah, warnanya jadi transparan ya. Kalau kita masukin ke yang hitam, ke div, kelihatan transparan. Teman-teman bisa coba juga kalau 50% misalnya. Nah, lebih transparan lagi. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa coba-coba panggil kelas-kelas Bootstrap ini untuk background. Utility selanjutnya yang akan kita pelajari adalah borders. Border ini tujuannya adalah untuk memberikan garis tepi ya teman-teman. Bisa digunakan untuk image, untuk gambar, untuk button, atau elemen apapun bisa kita gunakan border ini. Nah, cara penggunaannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bisa panggil kelasnya border, dan kalau kita panggil kelas border ini, keempat sisinya akan diberikan garis tepi. Ini agak tipis ya teman-teman, tapi kalau teman-teman perhatikan ada garisnya. Kalau kita panggil border top, ini cuman di atas aja ya. Lalu kalau border end, ini di kanan. Bottom di bawah. Border start, ini di kiri. Jadi ini start, yang di kanannya end. Seperti itu. Kita coba ya. Kita panggil kelas border ini. Kita masukin ke yang hello world. Ini H1-nya untuk hello world. Coba kita save. Kita refresh. Nah, nggak terlalu kelihatan ya, soalnya ada background color-nya. Coba kalau kita hapus background color-nya. Saya hapus sampai opacity. Coba kita refresh. Nah, sekarang lebih kelihatan bordernya, tapi yang border kiri atau start, yang top dan yang end, yang kanan ini nempel ya sama browsernya. Jadi nggak terlalu kelihatan juga. Nah, coba kalau kita buat satu kotak supaya kelihatan. Misalnya div ini akan saya jadikan kotak. Height-nya misalkan saya rubah jadi 200. Saya kasih width 200 juga. Lalu saya kasih margin di sini 20 pixel misalnya.
Oke, kita save dan refresh. Nah, sekarang jadi kotak ya. Supaya bordernya kelihatan, saya akan rubah juga background colornya untuk si div ini. Jadi div ini yang membuat kotak ini ya teman-teman. Button ini untuk submit. Saya akan ganti backgroundnya jadi background like. Nah, di utility sebelumnya kita sudah belajar ya tentang background. Dan saya akan pakai background like supaya kelihatan, supaya lebih terang backgroundnya. Ini yang opacity saya buang. Kita save, kita refresh. Oh sorry, ini masih ada background dark. Saya hapus juga, save. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Ini ada kotak. Sekarang kalau kita kasih border di sini untuk divnya, untuk kotaknya, kita save. Nah, akan lebih kelihatan ya bordernya. Ini memang agak tipis, tapi kita bisa modifikasi juga si border ini. Ya, jadi penggunaannya seperti itu ya teman-teman. Kita panggil kelasnya border. Kalau misalnya cuman mau yang di bawah, kita bisa panggil yang border bottom. Misalnya untuk kotak ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini cuman yang bawah ya kalau kita panggil border bottom. Oke, saya balikin lagi. Terus ada juga kelas ini ya, subtractive, untuk meremove border atau untuk membuang border. Jadi contohnya misalnya border top 0, jadi yang topnya, yang atasnya akan dibuang bordernya. Saya coba tambahin ke sini ya, ke kotak lagi, ke div. Kalau kita refresh, nah kalau teman-teman perhatikan di atasnya jadi hilang bordernya. Jadi kita panggil dulu border untuk kasih border semua sisinya, lalu untuk menghilangkan topnya aja misalnya, kita bisa panggil seperti ini, border top 0. Oke, nah kita bisa ganti juga colornya. Jadi yang ini primary, yang biru primary, yang ini kayak agak abu-abu ini secondary. Jadi ini berurutan ya teman-teman. Primary ini untuk yang kotak pertama, secondary untuk kotak kedua, success untuk kotak ketiga, seperti itu. Teman-teman bisa cek juga dari inspect, misalnya teman-teman males cek atau ngurutinnya ya, teman-teman bisa cek seperti ini, klik kanan inspect kalau pengen tahu. Nah contohnya yang ini tuh info ya, terus yang warning yang ini, yang warna kuning seperti itu, yang merah ini danger ya. Oke, coba kalau kita pakai border merah, border danger, kita ganti di sini ya. Saya ganti ini, kita save dan refresh. Nah sekarang bordernya merah ya teman-teman. Jadi kita harus panggil dulu kelas bordernya untuk kasih border, lalu kita panggil lagi border danger ini untuk merubah warnanya jadi merah seperti itu. Oke, kita bisa ganti warnanya. Lalu yang penting lagi untuk kita pelajari, kita juga bisa ganti opacity-nya ya dengan panggil seperti ini. Sama seperti mengganti opacity waktu kita belajar background sebelumnya. Jadi opacity ini memberikan transparansi, warnanya jadi lebih transparan seperti itu. Nah kita bisa atur juga width-nya teman-teman. Jadi border 1 ini yang paling tipis, border 2 lebih tebal, sampai border 5 ini yang paling tebal. Coba kita panggil border 5 ya teman-teman. Kita tambahin di sini, di kotak, di div-nya, border 5. Coba kita refresh. Nah jadi tebal ya. Kalau nggak mau terlalu tebal, kita bisa coba pakai border 3. Coba kita ganti 3. Nah lebih tipis. Oke,
Teman-teman bisa atur width-nya atau ketebalan bordernya. Teman-teman bisa juga atur radiusnya dengan kelas rounded. Jadi kalau dikasih kelas rounded seperti ini, kita bisa lihat cornernya atau ujungnya ini jadi lengkung ya teman-teman. Kalau rounded top atasnya aja seperti itu, rounded end yang kanan aja, rounded bottom yang bawahnya aja, start ini yang kiri aja, rounded circle ini jadi lingkaran, lalu rounded pill ini jadi seperti ini, jadi pill. Oke, coba ya kita panggil kelas rounded-nya. Kita kasih ke kotak kita, ke div, save. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini jadi rounded, jadi lengkung pinggirnya. Kalau kita mau jadiin lingkaran, kita coba panggil ini, rounded circle. Nah, sekarang kalau pakai kelas rounded circle ini jadi lingkaran ya, teman-teman. Oke. Teman-teman juga bisa atur ya, roundednya ini selengkung apa. Nah, ini ada ukurannya juga. Kalau kita balikin dulu ya, jadi rounded. Ini kan kalau rounded aja ini nggak terlalu melengkung ya ujungnya. Kalau teman-teman mau lengkung lagi, lebih lengkung lagi, teman-teman bisa tambahin kelas ini misalnya. Rounded 5 misalnya. Saya tambahin di sini rounded, terus size-nya rounded 5. Kalau kita refresh, nah kelihatan ya teman-teman. Jadi lebih melengkung pinggirnya. Utilities selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang colors. Utilities color ini digunakan untuk memberikan warna kepada teks ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar tentang background, dan background itu digunakan untuk memberikan warna kepada warna latar seperti itu. Nah, kalau colors ini digunakan untuk memberikan warna kepada teks atau kepada font kita. Contohnya di sini dengan kelas text primary kita bisa kasih warna biru seperti ini ya teman-teman. Code-nya ada di bawah. Text primary, text secondary ini untuk warna seperti abu-abu seperti itu, dan ada beberapa color lainnya. Text success warna hijau, text danger dan lain sebagainya. Kita coba ya, kalau kita panggil kelas ini text primary, jadi seperti ini panggil kelasnya. Kalau kita coba, ini code kita ya dari episode sebelumnya. Misalnya di sini kita masukin ke tag H1. Kita masukin ke sini text primary. Kalau kita save, nah coba kita lihat perubahan warna di hello world-nya. Kalau kita refresh, nah sekarang warnanya jadi biru seperti itu. Kita bisa juga coba panggil kelas lainnya, misalnya kasih warna text danger warna merah. Kalau kita ganti kelasnya, kita save dan refresh, nah sekarang warnanya jadi merah seperti itu. Kalau teman-teman mau gunakan warna lainnya yang nggak ada di sini, teman-teman bisa buat kelas sendiri ya teman-teman. Cara membuat kelas itu dengan titik, lalu nama kelasnya misalnya text purple misalnya. Kalau teman-teman mau pakai warna ungu, purple, teman-teman bisa gunakan CSS property color. Lalu untuk hex code-nya teman-teman bisa googling. Teman-teman bisa cari kata kuncinya hex code. Lalu ini ada HTML color codes ya. Ini salah satu yang terbaik untuk mendapatkan hex code. Ada banyak website yang bisa menyediakan hex code, tapi ini salah satu yang oke ya. Teman-teman bisa pakai picker ini, dan teman-teman bisa cari warna yang teman-teman mau. Misalnya purple ya, di sini teman-teman bisa cari warna purple yang teman-teman mau. Setelah dapat hex code-nya, teman-teman bisa copy lalu masukkan ke kelas ini.
Ini kelas custom yang kita buat ya. Lalu kita panggil kelas ini, misalnya untuk memberi warna untuk teks hello world, kita ganti warna merah ini. Kalau kita save dan kita refresh, nah sekarang warnanya berubah ya, jadi purple. Seperti itu teman-teman, utilities tentang color. Utilities selanjutnya yang akan kita pelajari adalah display. Display ini biasanya digunakan dengan breakpoint ya teman-teman. Jadi untuk breakpoint tertentu, sebuah elemen bisa disembunyikan dan di breakpoint yang lain ditampilkan elemennya. Nah, apa itu breakpoint? Sebetulnya breakpoint akan dibahas di bagian layout ya teman-teman. Tetapi karena kita akan menggunakan breakpoint, saya kasih penjelasan sedikit tentang breakpoint ini. Jadi di Bootstrap ada 6 default breakpoint ya teman-teman. Extra small, lalu small, medium, large, extra large. Dan untuk yang extra small, dimensinya itu di bawah 576 pixel. Kalau small, antara 576 pixel sampai 768 pixel dan seterusnya. Teman-teman bisa cek di layout tentang breakpoint. Jadi ada beberapa breakpoint ya teman-teman. Ini tergantung dari besar layar device kita. Seperti itu. Nah, display ini kita bisa gunakan contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk disembunyikan di semua breakpoint, di semua screen size, itu kita bisa panggil kelas dinan. Tetapi misalnya kita mau sembunyikan hanya untuk yang extra small, device yang extra small, kita bisa panggil dua kelas ini. Jadi defaultnya itu display none. Jadi ini akan diaplikasikan dari screen yang terkecil, karena Bootstrap ini acuannya mobile first approach. Jadi kalau kita lihat kelas ini akan diaplikasikan dari yang screen paling kecil ke yang paling besar. Tetapi karena kita tambahkan kelas ini untuk screen yang small dan ke atas dan yang lebih besar dari small, itu akan ditampilkan elemennya. Ada penjelasannya di sini ya teman-teman. Jadi media query affect screen width with the given breakpoint or larger. Jadi contohnya kalau kita lihat kelas ini akan diaplikasikan untuk screen yang large, LG, lalu yang extra large dan extra large gitu. Jadi dari yang breakpoint ini ke atas. Oke, kita coba ya. Contohnya ini page yang kita buat untuk kita belajar Bootstrap. Misalnya saya ingin menampilkan kotak ini hanya untuk ukuran screen yang besar. Misalnya di laptop kita mau tampilkan kotak, tapi kalau di handphone kita mau sembunyikan kotak ini. Nah, caranya gimana? Kita bisa panggil kelas ini. Jadi untuk dari screen yang paling kecil ini none, tidak ditampilkan. Kotak kita itu yang ini ya teman-teman. Saya simpan kelasnya di sini. Jadi awalnya disembunyikan, tetapi mulai dari screen yang kecil, small, dan ke atas kita tampilkan dengan menggunakan blok. Oke, coba ya kita save. Kalau kita refresh, misalnya kita kecilin, nah ini udah hilang ya teman-teman. Kalau screennya kecil, misalnya untuk handphone, ini kotaknya nggak kelihatan, disembunyikan tadi ya, none. Tapi kalau screennya dari screen kecil ke atas, di atasnya kita tampilkan blok. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau screennya makin besar, kotaknya ditampilkan. Screennya kecil, kotaknya disembunyikan. Oke, kalau teman-teman mau dibalik,
tinggal dibalik ya. Contohnya seperti ini. Kalau pengen kelihatan untuk screen yang kecil untuk mobile, kita bisa panggil di block. Saya tuker ya. Tapi kalau screen-nya dari screen kecil ke atas dan yang lebih besar, ini disembunyikan. Kebalikannya ya, teman-teman. Coba kita save, kita refresh. Nah, sekarang screen besar justru disembunyikan, tapi kalau screen-nya makin kecil, ditampilkan kotaknya. Oke. Selanjutnya yang mau kita pelajari, ini display in print ya. Ini berguna kalau kita mau atur apa yang ditampilkan ketika halaman website kita di print. Contohnya, ini saya balikin lagi ya. Saya tampilin. Saya hilangin kelas ini supaya kelihatan. Oke. Kalau kita klik kanan terus print, kita bisa lihat ya teman-teman, ini kotaknya semua elemennya ada. Tapi kita bisa atur sebetulnya. Kalau misalnya kita nggak mau kotak ini keluar ketika di print, nah kita bisa panggil kelas ini di print none. Misalnya kita kasih lagi ke div kotak ini ya. Kita kasih kelasnya di sini, save, refresh. Kalau kita print, nah sekarang kotaknya nggak ada teman-teman, karena udah kita sembunyikan pakai kelas di print none yang tadi. Ini biasanya digunakan, contohnya untuk website Bootstrap sendiri ini, dia gunakan konsep itu ya. Kalau kita print halaman website ini, kita cuman lihat kontennya aja nih, yang di tengah aja. Menunya yang di kanan dan kiri ini nggak ada, nggak ikut di print karena mereka pakai kelas ini juga. Nah, seperti itu teman-teman pembahasan tentang display. Utility selanjutnya yang akan kita pelajari adalah flex. Utilities flex ini digunakan untuk membuat halaman website kita responsif ya teman-teman. Jadi responsif itu pengertiannya adalah halaman website kita layoutnya bisa disesuaikan dengan besarnya screen device kita. Jadi di device yang berbeda, layoutnya bisa berbeda. Nah, saya kasih contohnya adalah halaman website Bootstrap ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, halaman website Bootstrap ini di laptop, di screen yang besar, yang di kiri ada menunya, di kanan juga ada menu juga. Tapi kalau kita perkecil, nah ini udah berubah ya teman-teman layoutnya. Nih mega menunya ada pilihan di atas, tapi kalau kita kecilin screennya, nah dia jadi hamburger icon seperti ini. Menunya jadi berbeda mengikuti besarnya screen. Ini adalah contoh website yang responsif. Nah, responsiveness ini bisa diatur menggunakan utilities flex. Kita langsung pelajari contoh yang di bawah sini ya teman-teman. Nah, ini contoh yang bagus ya. Misalnya kalau kita punya 3 item, kalau kita gunakan display flex, lalu flex row dengan 2 kelas ini akan membuat item-item ini menjadi satu baris, menjadi row. Jadi blok yang ini adalah untuk yang pertama, lalu blok kedua ini row reverse. Row reverse itu jadinya di kanan dan dibalik urutannya, 1, 2, 3, satunya dari kanan. Nah, ini
adalah flex row untuk membuat item-item kita menjadi satu baris. Ada juga flex column ya teman-teman, untuk membuat item-item kita menjadi kolom. Jadi ditarik ke sesuai dengan lebar device-nya. Kita bisa kombinasikan juga ya flex column atau flex row ini dengan breakpoint. Nah, kita coba ya. Misalnya kita copy ini, flex column. Kita copy ke code kita. Saya hapus dulu ya contoh-contoh yang kita punya sebelumnya. Lalu saya paste ke sini. Ini juga saya hapus stylenya. Untuk merapikan code block yang baru kita copy tadi, karena kita udah install extension Prettyfire, kita bisa tekan Ctrl Shift H. Nah, langsung dirapihin ya sama extension kita. Coba kita save, lalu kalau kita refresh di sini, nah ada flexnya ya. Tapi nggak kelihatan bordernya karena kita belum kasih border. Supaya lebih kelihatan per elemennya, coba kita kasih border di sini. Kalau kita refresh, nah sekarang kelihatan bordernya, tapi agak tipis. Saya kasih weight-nya border 2 supaya lebih tebal ya. Coba kita refresh. Nah, sekarang kelihatan lebih jelas bordernya. Tapi warnanya ini saya kurang suka. Kalau kita mau ganti, coba kita balik lagi ke border ya. Kita udah pelajari border di episode sebelumnya. Dan kita bisa ganti juga warna-warnanya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya lupa, teman-teman selalu bisa buka balik dokumentasinya. Kalau saya mau kasih bordernya warna biru, misalnya kita bisa pakai kelas ini, border primary. Oke, coba kita tambahin sini border primary supaya warna bordernya jadi biru. Kalau kita save dan refresh, nah sekarang kelihatan bordernya udah jadi biru, lebih bagus kelihatannya. Oke, ini flex column dan kita belum buat responsiveness-nya. Jadi di screen yang kecil ataupun besar ini masih jadi column, satu baris. Kalau kita mau ubah misalnya untuk screen yang lebih besar jadinya row, kita bisa tambahin seperti ini ya, flex. Untuk SM, untuk screen yang small kita tampilkan sebagai row. Kalau kita save dan kita refresh, nah sekarang kalau screennya besar ini jadi row, tapi ketika screennya jadi kecil jadi column. Nah, flex ini membuat website kita jadi responsif seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang penting lagi untuk kita pelajari ada juga justify ya. Kita bisa atur posisi item-item kita di dalam Flexbox container dengan menggunakan justify content. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini justify content start. Ini untuk membuat item-itemnya di sebelah kiri ya. Justify content end sebelah kanan. Teman-teman bisa cek. Ini di center. Ini between. Dan kalau teman-teman mau dibagi rata seperti itu, seperti yang terakhir, bisa pakai ini, justify content evenly. Nah, kita coba ya. Copy ini. Kalau kita kasih, ini kita kasih ke parentnya ya, teman-teman. Kita save. Nah, jadi seperti ini. Disebar secara merata seperti itu.
teman-teman bisa atur juga alignment-nya. Contohnya kalau teman-teman punya kontainer yang lain, item-itemnya ini bisa di atasnya, di bawah, di tengah. Ini bisa diatur dengan kelas align. Ya, bisa diatur juga seperti ini. Oke, teman-teman bisa coba-coba juga ya. Tapi yang saya bahas yang sering dipakai, satu lagi yang biasanya sering dipakai ini adalah tentang wrap. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita punya banyak item, kalau no wrap, item kita itu akan ke scratch. Tapi kalau kita pakai wrap, dia akan pindah ke baris berikutnya. Nah, misalnya kalau kita punya banyak ya itemnya, kalau teman-teman mau paste-nya rapi, teman-teman bisa tekan Ctrl Shift V. Kalau Ctrl V doang, ada jarak di depannya ini ya. Tapi saya Ctrl Z, balik lagi. Kalau teman-teman pakai Ctrl Shift V, ini jadi rapi ya di paste-nya. Coba kalau saya kasih 6 item di sini ya. Kita save. Kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita kasih no wrap, saya ganti ini ya, flex column dan row-nya. Saya ganti jadi no wrap. Kalau screen kita diperkecil, ini item-itemnya jadi ke scratch ya teman-teman. Angkanya jadi ke bawah seperti itu. Jadi di squeeze seperti itu, ditekan. Kalau teman-teman pakainya wrap, flex wrap ya, saya ganti, saya hilangin no-nya, kita save, lalu kita refresh. Nah, kalau pakai wrap, dia akan, kalau nggak cukup screen size-nya, dia akan ke bawah. Ini kegunaannya wrap. Oke, seperti itu teman-teman penjelasan tentang utilities flex. Utilities selanjutnya yang akan kita pelajari adalah float. Di seri tentang CSS sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang float. Jadi float ini fungsinya adalah untuk membungkus gambar atau image dengan teks. Nah, kalau teman-teman lihat biasanya misalnya di koran atau majalah gitu ya. Jadi ada gambar, lalu di sekitarnya itu ada teks. Nah, itu konsep dari float, teks yang membungkus sebuah image. Nah, di sini penjelasannya sebetulnya kurang jelas, saya bisa bilang, di dokumentasi Bootstrap tentang float ini. Karena di sini cuma dijelaskan, cuma ada teks ya, teman-teman. Jadi kalau float start, ini pakai kelasnya ini, float start. Jadi ini float start. Kalau float end, floatnya ke sebelah kanan, end. Lalu kalau nggak ada float, pakai kelas float none. Lalu by default dia di kiri ya. Nah, supaya lebih jelas, mari kita coba buat code-nya ya di code editor kita. Ini yang dari episode sebelumnya, dari utility sebelumnya. Di sini saya akan masukkan image. Saya buat image tag. Nah, biasanya untuk mendapatkan image saya ambil dari unsplash image. Teman-teman bisa ambil dari mana aja ya. Ini yang cukup praktis dan gratis juga ya, teman-teman. Teman-teman bisa pilih tentang apa misalnya yang teman-teman mau cari. Ini tentang nature. Teman-teman bisa cari gambarnya tentang nature. Misalnya kita mau ambil gambar ini ya, teman-teman bisa klik. Lalu kalau teman-teman mau panggil external link buat gambar ini, bisa tinggal klik kanan lalu copy image address. Jadi sekali lagi, ini nanti saya simpan di description. Nama websitenya unsplash.com. Di sini banyak gambar yang gratis.
Oke, setelah teman-teman copy tadi address-nya, teman-teman bisa masukin source-nya, lalu save. Coba kalau kita lihat, ini filenya ya. Nah, gambarnya udah masuk, tapi ini gede banget ya. Coba kita atur. Ini stylenya ada dua, saya hapus satu. Coba kita atur elemen image-nya. Kita kasih width misalnya 400 pixel ya. Coba kita save, refresh. Kalau kita cuman kasih width-nya aja, tingginya atau height-nya dia akan mengikuti ya teman-teman. Oke, kurang lebih gambarnya segini. Oke, lalu kita mau masukin paragraf. Untuk teksnya kita masukin teks lorem ipsum. Teman-teman tinggal tulis lorem, lalu tekan tab, dia akan generate sendiri ya teks lorem ipsum. Coba kita save. Nah, ini defaultnya ya teman-teman. Kalau tanpa float, ini akan jadi seperti ini. Jadi gambarnya di atas, lalu teksnya di bawah. Kalau kita kasih float untuk gambarnya, misalnya saya kasih contoh float start, kita masukin kelas ini, saya copy langsung sama kelas propertinya ya. Kalau kita copy, kita masukin ke elemen image ini. Coba kita lihat apa yang terjadi. Kita save, lalu refresh. Nah, teksnya jadi ada di sebelah kanannya ya teman-teman. Kalau teman-teman ini lihat terlalu mepet, teman-teman bisa kasih margin untuk image-nya. Sebetulnya di Bootstrap ada juga ya kelas margin, nanti akan saya jelaskan. Misalnya ini 5 pixel, ini untuk pakai cara CSS biasa dulu. Nanti setelah kita belajar tentang margin, saya bisa jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang ada marginnya di sekelilingnya 5 pixel. Kalau menurut teman-teman masih terlalu kecil marginnya, teman-teman bisa tambahin misalnya jadi 10 pixel. Oke, kelihatan lebih bagus ya. Nah, ini float start untuk gambarnya. Jadi gambarnya di sebelah kiri. Teksnya akan membungkus. Kalau misalkan teksnya teman-teman mau tambahin, teman-teman tinggal tulis lagi aja lorem, lalu tab lagi. Nah, kalau masih kurang, tambahin lagi lorem, tab lagi, save, lalu kita refresh. Nah, kelihatan seperti ini ya. Mungkin saya kecilin sedikit gambarnya, width-nya jadi 300, save. Nah, kelihatan ya, teksnya ngebungkus gambarnya. Ini pakai float start. Kalau float end, sekarang saya ganti float end, kita save, kita refresh. Nah, si gambarnya jadi ke kanan, teksnya membungkus gambarnya. Ini pakai float end. Dan satu lagi ya, kalau float none, kita save, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini kalau none. Sama kayak kita nggak kasih kelas float. Jadi gambarnya lalu teksnya. Seperti itu teman-teman tentang utilities float. Di sini ada juga ya teman-teman tentang responsive variation. Kalau teman-teman mau atur floatnya ini terjadi untuk screen yang small dan ke atas yang lebih besar dari small, teman-teman bisa pakai seperti ini, float SM start, atau floatnya hanya terjadi di screen medium atau yang lebih besar dari medium, teman-teman bisa pakai kelas ini dan seterusnya. Jadi bisa dikombinasikan juga dengan breakpoint-nya. Utility selanjutnya yang akan kita pelajari adalah interaction. Interaction ini digunakan untuk mengatur bagaimana user berinteraksi dengan konten dari sebuah website. Nah, biasanya yang digunakan ini untuk teks ya teman-teman. Jadi kalau teks, ini yang pertama, ini pakai user select all. Jadi kalau kita klik, ini langsung ke select semua ya teksnya dengan menggunakan kelas user select all.
Yang kedua, ini default behavior, kelasnya user select auto. Jadi kalau kita klik, biasanya cuman kata itu aja yang di select. Nah, yang ketiga ini user select none. Dengan menggunakan kelas ini, kita nggak bisa select. Walaupun saya udah double klik ini ya teman-teman, teksnya ini nggak bisa di-select. Nah, biasanya ada beberapa website yang menggunakan kelas ini ya teman-teman, user select none. Tujuannya supaya kelihatannya teksnya itu menyatu dengan backgroundnya gitu. Jadi seperti gambar. Jadi user nggak bisa select kata-katanya seperti itu. Jadi terlihat lebih rapih ya teman-teman kalau menggunakan kelas user select none ini. Ada beberapa developer yang suka pakai kelas ini. Nah, teman-teman bisa coba-coba. Ini sudah cukup jelas ya untuk materi ini, dokumentasinya cukup jelas dan teman-teman bisa coba-coba juga. Sekian tentang interaction. Utility selanjutnya yang akan kita pelajari adalah opacity. Opacity ini digunakan untuk mengatur tingkat transparansi dari sebuah elemen. Jadi kalau opacity-nya 100, sini ada kelas-kelasnya teman-teman. Opacity 100 ini artinya tidak transparan. Jadi seperti ini. Gambarnya atau warnanya ini tidak transparan. Kalau 50, transparannya setengahnya. Kalau 0, ini transparan, jadi nggak kelihatan, seperti itu. Nah, teman-teman bisa atur-atur tingkat transparansi yang teman-teman inginkan dengan menggunakan ini ya, opacity lalu nilai transparansinya. Nah, di sini ada gambarnya, gambar kotak. Menurut saya ini gambarnya bagus. Kalau kita mau contoh buat kotak seperti ini, cara gampangnya adalah teman-teman bisa klik kanan lalu inspect. Nah, kalau teman-teman mau lihat ya, gimana sih caranya buat 4 kotak seperti ini? Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari klik kanan, inspect, lalu lihat source code-nya. Nah, ini ada 4 div ya teman-teman. Satu kotak itu satu div. Ini kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Dan ada kelas-kelasnya. Ini ada teksnya 100%, 75%, 50, 25. Lalu div ini tuh di dalam div lainnya ya. Ada parent div-nya. Parent div-nya punya kelas juga. Nah, ini kelas flex yang sudah kita pelajari di beberapa utility sebelumnya. Nah, kalau teman-teman mau niru buat kotak seperti ini, teman-teman bisa coba di sini. Coba saya bagi dua dulu. Oke, ini dari yang sebelumnya, teman-teman. Episode sebelumnya. Saya hapus. Saya coba buat div ya. Oke. Saya buat parent div-nya dulu, lalu saya bikin div di dalamnya. Misalnya saya buat ini isinya 100%. Saya bisa aja ya sebetulnya copy ini langsung, tapi saya mau tunjukin teman-teman cara kerjanya, sekalian kita belajar juga. Lalu saya copy ini, Ctrl Shift V ini supaya rapi ya, nge-paste ya. Kalau teman-teman mau nge-paste bisa pakai Ctrl Shift lalu V. Ini saya ganti 75, 50, 25. Nah, kalau kayak gini coba kita save. Hasilnya seperti apa? Hasilnya cuman kayak gini ya teman-teman. Div-nya cuman ada nilai persentasenya. Kalau kita mau buat jadi seperti ini, pertama kita mau kasih background dulu warnanya, background primary. Kasih kelas, kita save. Saya kasih 1 dulu aja ya teman-teman. Kita refresh. Nah,
Di sini warnanya ngeblok ya teman-teman. Ngeblok panjang seperti ini. Ini juga sudah kita pelajari ya teman-teman, background primary ini warna biru ya kalau di Bootstrap. Lalu kita mau kasih padding. Padding ini gunanya untuk memberikan jarak antara teks dengan kotak. Sebetulnya kelas padding ini akan kita pelajari nanti ya di spacing, tapi di sini saya kasih contoh dulu aja. Nanti saya akan jelaskan lagi di materi tentang spacing. Nah, setelah kita kasih padding, sekarang jadi lebih lebar. Karena ada jarak teks ini dengan kotaknya 3 pixel ya di sini. P3, paddingnya 3 pixel. Lalu yang M ini adalah margin. Margin ini untuk memberikan jarak, tapi untuk di luar kotaknya. Kita save. Nah, ada jarak di luar kotaknya. Lalu saya kasih lagi kelas ini, TextLike. TextLike ini gunanya untuk merubah warnanya jadi putih. TextLike. Kalau ini VW Bold, ini adalah untuk membuat fontnya, font weight jadi bold. Tuh, jadi bold ya. Oke, rounded ini supaya si kotaknya jadi round. Coba kita refresh. Nah, bisa lihat ya, jadi round. Lalu kita kasih opacity-nya. Sebenarnya nggak ngaruh ya, opacity 100 ini nggak ada transparency-nya, tapi saya coba kasih aja ini buat kita pelajarin aja. Oke, ini nggak ngaruh apa-apa karena nggak ada transparency-nya. Kalau kita copy semua kelas ini ke div yang lainnya, ini saya ganti opacity-nya 75, yang ini opacity-nya 50, yang ini opacity-nya 25. Kita save, lalu refresh. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Tapi bedanya dengan yang dicontoh, ini menyamping karena yang dicontoh dokumentasi Bootstrap ini dia pakai kelas ini ya teman-teman, kelas flex. Flex ini akan membuat div di dalamnya menjadi row ya teman-teman. Secara defaultnya itu row. Dan kalau kita buat div ini secara default di HTML ini akan jadi ngambil satu blok. Tapi dengan dikasih flex, si div ini jadi row, jadi satu baris. Kita kasih kelas DSM flex. Kalau yang ini beda example, ini kelas custom ya teman-teman, bukan kelas Bootstrap. Ini dibuat untuk dokumentasi ini aja. Ini bukan kelas Bootstrap. Jadi yang DSM flex ini adalah kelas Bootstrap. Kalau kita save, lalu kita refresh. Nah, sekarang udah sama ya teman-teman. Karena pakai flex ini display ya, display flex, lalu jadi row. Tapi kalau teman-teman lihat ini ada breakpointnya SM. Jadi flex ini untuk screen yang small dan yang lebih besar. Jadi kalau screennya di bawah small, yang extra small, dia bakal jadi seperti ini, jadi default lagi. Tuh. Jadi ambil satu blok lagi. Kalau yang screennya small, ini screen yang extra small ya teman-teman. Kalau diperbesar lagi, nah ini udah jadi screen small dan lebih besar, jadinya baris. Teman-teman bisa coba juga dengan emulator, inspect lalu tekan ini ya, toggle device toolbar. Teman-teman bisa ganti misalnya iPhone 12 jadi satu baris. Tapi kalau di iPad misalnya, nah
iPad karena layarnya lebih besar jadi row. Si flex ini jadi berlaku. Kalau teman-teman mau buat row jadi satu baris sebesar apapun screen-nya, teman-teman bisa tinggal hilangin ini SM-nya. Kalau di save, refresh, sekarang kalau balik lagi ke 12 Pro misalnya, ini sekarang tetap jadi row ya teman-teman. Jadi screen-nya mau kecil, mau besar, semuanya row gitu. Oke, seperti itu teman-teman penjelasan tentang opacity. Utility selanjutnya yang akan kita pelajari adalah overflows. Utilities overflow ini digunakan untuk mengatur bagaimana konten kita ditampilkan di dalam sebuah elemen. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada 4 jenis overflow. Yang pertama overflow auto. Jadi kalau teks kita ini perlu space yang lebih banyak dibandingkan dengan tinggi dan lebar dari div kita, dari kotak ini misalnya. Nah, overflow ini akan mengeluarkan scroll. Jadi konten kita bisa dilihat dengan scroll. Ini kalau overflow auto. Nah, auto ini scrollnya atas bawah ya teman-teman. Ini yang paling banyak digunakan. Yang kedua, ini 2, 3, dan 4 ini jarang digunakan sih ya teman-teman. Yang kedua ini hidden, jadi teksnya nggak kelihatan, kita nggak bisa scroll. Yang visible ini keluar, dan default overflow itu sebetulnya visible, jadi kontennya keluar dari kotaknya. Dan yang keempat ini overflow scroll, jadi ada scroll atas bawah dan kanan kiri juga. Tapi di sini contohnya nggak keluar ya yang kanan kiri. Tapi scroll ini mengeluarkan 2 scroll, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, mari kita coba yang overflow auto ya teman-teman, karena ini yang biasanya sering digunakan. Oke, ini dari materi sebelumnya. Saya akan hapus dulu stylenya. Saya hapus juga div ini. Oke, di sini saya akan buat kelas yang custom, misalnya kelas kotak. Lalu kita definisikan properti kelas kotak ini. Kelas pakai titik ya teman-teman penulisannya. Terus kita buat div yang punya maximum height, misalnya 200 pixel, lalu punya maksimum width 200 pixel juga. Ini kotak. Terus biar kelihatan backgroundnya, kita kasih background primary misalnya ya. Teman-teman masih ingat ya, sebelumnya kita udah pernah belajar tentang background. Kalau teman-teman lupa bisa cek lagi di dokumentasi tentang utilities. Ini ada tentang background, teman-teman bisa cek lagi. Background primary, BG primary ini warnanya biru, secondary, dan seterusnya. Ada macam-macam. Bisa cek juga episode yang sebelumnya tentang background. Oke, di sini saya udah buat div yang menjadi kotak dengan warna background primary, warna biru. Kalau kita refresh di sini belum keluar kotaknya karena div ini belum ada isinya ya. Coba kita kasih teks, kita buat lorem. Ketik lorem lalu tekan tab, ini akan muncul kontennya langsung. Dibuatin sama Sublime Text. Coba kalau kita save sekarang dan refresh. Sorry. Kenapa ini nggak jadi kotak? Karena ini ada typo, ada koma. Coba kita hapus di sini, save, lalu refresh. Nah sekarang kita bisa lihat kotaknya yang maksimum tingginya 200 pixel, lebarnya 200 pixel. Tapi kalau kita lihat karena teksnya ini panjang, ini keluar dari kotaknya. Nah, supaya kita bisa simpen teksnya di dalam kotak ini, kita bisa tambahin overflow auto. Kalau kita save, lalu kita refresh, nah sekarang kita bisa lihat ada scrollnya keluar ya teman-teman. Jadi teksnya
ada di dalam kotak div. Seperti itu teman-teman penjelasan tentang overflow. Utility selanjutnya yang akan kita pelajari adalah position. Utility position ini digunakan untuk mengatur posisi dari sebuah elemen. Nah, ada 5 position class yang biasanya digunakan di dalam Bootstrap. Dan ini juga pernah saya jelaskan ya waktu kita belajar tentang CSS di seri sebelumnya. Jadi ada 5 position. Yang pertama adalah static. Static ini adalah default position ya teman-teman. Jadi kalau kita buat div atau buat image, paragraf dan lain sebagainya, itu positionnya static, defaultnya static, mengikuti flow di dalam HTML. Nah, relatif dan absolute ini kalau teman-teman masih ingat waktu ngebahas tentang CSS pernah saya jelaskan, teman-teman bisa cek juga di seri belajar CSS episode ke-6 tentang position. Ini dijelaskan perbedaan relatif, absolute, dan fix. Relatif dan absolute, ini saya bandingkan dua ini ya. Perbedaannya adalah kalau kita pindahin yang posisi relatif, elemen yang lain itu nggak terpengaruh. Tapi kalau absolute, kalau kita pindahin posisinya, elemen yang lain ikut terpengaruh gitu. Terus kalau fix ini nggak berpindah kalau di scroll ya teman-teman. Fix ini agak mirip sama sticky, tapi perbedaannya seperti ini. Ini ada contohnya, nanti saya simpan di description ya teman-teman. Ini ada contoh fix dan sticky. Kalau kita scroll, nah fix ini tetap di sini, yang sticky pindah, tapi sticky ini bisa diatur. Jadi dia bisa di atas seperti ini. Dan penggunaan sticky ini biasanya digunakan untuk mega menu biasanya. Dan ini salah satu contoh, ya ada contoh website yang pakai mega menu sticky. Jadi kalau kita scroll, menu bar ini ikut pindah, tapi ketika udah mentok di atas, dia akan nempel di atas ini. Nah, seperti itu. Ini contoh penggunaan sticky ya teman-teman. Oke. Untuk perbedaan relatif, absolute, dan fix, kalau teman-teman mau pelajarin lagi, kalau teman-teman udah lupa bisa cek lagi dari video ini ya teman-teman tentang position. Nah, di episode kali ini saya akan jelaskan di Bootstrap kita bisa pakai properti position seperti ini contohnya. Jadi ada beberapa properti yaitu top, start, bottom, dan end. Jadi top ini untuk memposisikan elemen kita dari atas ya. Top ini dari atas, start ini dari kiri, bottom ini dari bawah, end ini dari kanan. Dan position ini bisa menggunakan value atau nilai posisinya 0, 50, atau 100. Nah, ini contohnya. Kalau kita inspect, klik kanan inspect. Terus kalau teman-teman mau cek, misalkan ini HTML-nya yang mana, teman-teman bisa klik ini ya. Select an element in the page to inspect it. Klik yang ada mouse ini, terus klik yang mau kita cek HTML-nya, klik. Lalu dia akan nunjukin. Nah, ini HTML-nya untuk si kotak ini ya, si div ini. Kotak ini posisinya absolute. Jadi dari atas, dari top 0, start juga, start dari kiri 0. Jadi posisi 00 ada di sini. Kalau yang ini, coba kita klik lagi, select ini. Ini yang kedua ya. Topnya 0, karena dari atasnya 0. Dan dari kanan 0. Jadi ada di ujung sini. Selanjutnya ini kita bisa lihat ya. Kalau kita klik yang lain ini, dia nunjukin ke kotak yang ini. Yang ini, dari top itu 50. Jadi dari atas ke sini 50%. Dan dari start
dari kiri 50. Jadi titiknya mulai di sini, terus dia ke bawah, bikin kotak. Seperti itu. Kalau kita pakai posisinya mulainya dari bottom 50 dan end 50, dia jadinya di posisi ini ya. Kebalikannya dari top dan start 50. Oke, terus yang bawah ini mulainya dari bottomnya 0, mulai dari bottom, startnya 0. Dan yang ujung sini mulainya bottom 0, endnya 0. Nah, kalau kita mau buatnya tepat di tengah-tengah, kita bisa tambahin kelas yang disebutnya translate middle. Nah, translate middle ini akan membuat posisinya tepat di tengah-tengah seperti itu. Kalau kita select lagi, kalau kita inspect ini ya teman-teman, nah, kita bisa lihat ini top 50, start 50, terus kita tambahin translate middle, jadinya ada pas di tengah-tengah seperti itu. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang position. Utility selanjutnya yang akan kita pelajari adalah shadows. Utility shadow ini digunakan untuk mengatur bayangan terhadap sebuah elemen. Nah, ada 4 jenis shadow ya teman-teman. Yang pertama, shadow none. Ini tanpa shadow atau tanpa bayangan. Jadi ini default dari yang kita buat, elemen-elemen yang kita buat itu defaultnya no shadow. Dan ini P3 ini padding ya teman-teman, dikasih padding untuk teks di dalamnya, margin untuk di luar kotak ini. Kalau teman-teman udah lupa konsep tentang padding dan margin, teman-teman bisa cek dari video di belajar coding waktu membahas tentang CSS, pernah dijelaskan sebelumnya. Tapi utilities Bootstrap tentang padding dan margin ini akan saya bahas juga nanti ya, saat kita membahas tentang spacing. Oke, ini BG Light, ini untuk background. Jadi warna BG Light itu seperti ini. Ada kayak abu-abu muda. Rounded, ini supaya kotaknya ada curve-nya ya teman-teman, nggak lancip. Oke, ini no shadow. Terus kalau shadow SM, ini shadow small. Jadi ada shadow-nya tapi sedikit, kelihatan sedikit. Kalau shadow aja ini yang regular. Dan kalau shadow LG, DSLG, ini kelihatannya shadow-nya besar seperti itu. Nah, mari kita coba masukin kelas ini ke code HTML kita. Ini dari pembahasan utility sebelumnya. Saya hapus teksnya, mungkin saya sisain sedikit. Kita save. Oke, kita refresh. Nah, di sini kita punya kotak. Background primary-nya saya hapus supaya background-nya putih aja. Save. Supaya nggak nempel ke bordernya ini, saya kasih margin dulu ya. Margin 3 pixel. Nah, sekarang kita bisa lihat ada margin di pinggir kotak ini. Ini sebenarnya ada kotaknya ya teman-teman, karena kita masih panggil kelas kotak. Oke, sekarang kita mau coba kasih shadow. Yang pertama shadow small. Kita masukin sini. Ini overflow-nya udah nggak perlu ya. Kita pakai overflow ini di episode sebelumnya. Kita udah nggak perlu, saya ganti dengan kelas shadow. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini sekarang keluar shadow-nya kecil. Karena kita pakai shadow small. Kalau saya ganti dengan shadow regular, kalau saya buang small-nya, dan kita refresh, sekarang lebih kelihatan ya shadow-nya. Ini shadow regular atau shadow yang biasa. Nama kelasnya shadow aja. Kalau yang large, kita tambahin tadi LG yang ini ya. Oke, kalau kita tambahin LG di sini, kalau kita save dan refresh, nah sekarang
lebih besar shadow-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman, ada 3 kelas shadow. Yang none itu yang default, jadi tanpa shadow. Kalau mau kasih shadow atau kasih bayangan, bisa pakai shadow SM buat small, shadow aja untuk regular, dan shadow LG kalau shadow-nya besar. Sekian teman-teman pembahasan tentang shadow. Utility selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sizing. Utility sizing ini digunakan untuk mengatur lebar atau tinggi dari sebuah elemen. Dan utility sizing ini relative to the parent ya teman-teman. Artinya dia akan mengatur sesuai dengan parent elemennya. Misalnya kalau ada row, kalau parentnya 100% dan kita set child-nya atau elemen di dalamnya jadi 25%, dia akan kasih lebar 25%. Dan kita bisa atur lebarnya 50%, 75%, 100, atau auto ini default ya. Dan defaultnya ini 100%. Selain mengatur width-nya, jadi cara mengatur width ini kita bisa panggil kelasnya seperti ini ya. W25 untuk 25% terhadap parent-nya, 50, 75, 100. Itu atau ini default yang biasa dipakai ini ya. W25, W50, W75 atau W100. Kita bisa juga atur tingginya ya teman-teman. Misalnya kalau ada parent element ya, div ini parent elemennya ya teman-teman, dan punya tinggi 100 pixel. Jadi kalau teman-teman lihat kotak persegi panjang ini tingginya 100 pixel. Lalu elemen di dalamnya, child elemennya, kalau dikasih kelas H25, maka tingginya ini dia mengikuti jadi 25%-nya. Kita bisa panggil juga seperti ini, height 50%, height 75, height 100 atau auto. Auto ini sama dengan height dari teksnya, seperti itu. Oke, mari kita coba buat code-nya ya teman-teman. Ini code dari episode sebelumnya, waktu kita belajar tentang shadow. Saya mau hapus dulu kelasnya. Lalu saya mau masukin, saya mau buat child element. Sini saya buat div lagi. Saya masukin teks test message misalnya gitu. Oke, kalau kita save, kita refresh, ini cuma ada teksnya aja. Lalu parent-nya, ini div parent-nya ya teman-teman, ini child-nya atau elemen di dalamnya. Di parent-nya saya mau kasih border supaya kelihatan ya lebarnya segimana, seperti itu. Nah kalau teman-teman masih ingat, kita pernah belajar border sebelumnya. Saya buka lagi kalau in case teman-teman udah lupa. Untuk kasih border kita bisa panggil seperti ini ya, panggil kelas bordernya, lalu mau warna apa. Misalnya kalau kita mau bordernya warna hitam, saya panggil seperti ini, border lalu border dark. Kalau border primary ini warnanya biru seperti ini, secondary warnanya seperti ini, dan seterusnya. Saya mau bordernya atau garis pinggirnya warna hitam, saya panggil seperti ini, panggil main classnya border, lalu warnanya border dark. Coba kita save. Kalau kita refresh, nah sekarang keluar bordernya ya teman-teman. Nah di child elemennya saya mau kasih background dan saya mau kasih width 25 misalnya. Kalau saya kasih kelas ini width 25, W25, coba kita lihat apa yang terjadi. Nggak terjadi apa-apa ya teman-teman, karena nggak ada warna backgroundnya untuk child element ini. Supaya kelihatan ini width-nya 25, coba kita kasih background. Kalau teman-teman masih ingat, kita udah pernah belajar juga tentang background. Coba kita buka lagi gimana cara kasih background ya. Nah, cara kasih background seperti ini ya teman-teman. Kita bisa tinggal panggil nama warnanya.
Misalnya kita mau kasih BG primary, warna BG primary. Kita tinggal copy ini. Kita masukin ke child elementnya. Coba save, refresh. Nah, sekarang kelihatan ya teman-teman. Dikasih width-nya ini 25% dan warnanya background primary, warna biru ini. Kalau misalkan teman-teman ganti jadi 50 misalnya. Save. Nah, sekarang kelihatan barnya. Jadi 50% dari parentnya 100% segini. Dan ini responsif ya teman-teman. Kalau teman-teman lebarin screen-nya, dia ngikutin tetap 50% dari parent-nya. Gitu. Kalau dikecilin, ya tetap ngikutin responsif. Oke, dan kita bisa juga atur tingginya ya teman-teman. Oke, kita bisa atur tingginya juga dengan height. Misalnya saya mau buat kotak dulu di sini ya teman-teman. Saya mau buat kotak. Ini sebelumnya kita belajar overflow ya. Jadi ini pakai max. Saya cuma mau height dan width aja misalnya. Saya punya kotak yang tingginya 200 pixel, lebarnya 200 pixel. Coba saya panggil kotak ini ke parent-nya, kelas kotak. Coba kita save dan refresh. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini ada width-nya 50%. Coba saya kasih tingginya juga, height-nya 50%. Coba kita save. Nah, dia mengikuti tingginya 50%, seperti itu. Dan kalau kita atur parent ya, kotak parentnya yang 200 kali 200 ini, misalnya saya besarin jadi 400 kali 400 misalnya. Kalau kita save, kotak dalamnya ini dia akan mengikuti 50% dari 400. Jadi artinya jadi 200 kali 200. Nah, seperti itu. Kita atur lagi, misalnya 500 kali 500, dia akan ngikutin lagi terus parentnya, setengahnya. Oke, seperti itu teman-teman penjelasan tentang sizing. Utility selanjutnya yang akan kita pelajari adalah spacing. Utility spacing ini digunakan untuk memberikan margin atau padding kepada sebuah elemen ya teman-teman. Sebelumnya di seri belajar CSS kita udah belajar kalau margin ini digunakan untuk memberikan jarak di luar elemen, sedangkan padding adalah untuk memberikan jarak ke dalam atau di dalam sebuah elemen. Nah, penggunaannya itu seperti ini ya teman-teman. Kita bisa gunakan properti M ini untuk memberikan margin, jadi cukup menuliskan M singkat ya, dan P ini untuk memberikan padding. Lalu ada sides-nya juga. Contohnya seperti ini, T ini untuk top, jadi memberikan margin atau padding di topnya ya teman-teman. Nah, kalau kita nggak tulis T atau B ini untuk bottom, S ini untuk start itu kalau kita bahasa Indonesia itu LTR ya. Jadi left to right, kita baca dari kiri ke kanan. Jadi startnya itu adalah kiri. Ada juga RTL, ini right to left, biasanya untuk bahasa Arab atau bahasa Ibrani atau Timur Tengah seperti itu. Jadi startnya untuk kita bahasa Indonesia adalah dari kiri. Jadi S ini untuk memberikan margin atau padding dari kiri. Kalau E ini N, yaitu memberikan margin atau padding dari kanan. Kita bisa tulis X juga untuk memberikan kiri dan kanan, atau Y untuk atas dan bawah. Kalau kita nggak tulis sides-nya ini artinya margin dan padding-nya ini akan diberikan kepada keempat sisi dari elemen. Lalu berapa besar margin atau padding-nya ini bisa ditulis dengan menggunakan nomor seperti ini dari 0 sampai 5. Jadi 0 ini tidak memberikan margin atau padding, sedangkan 5 ini memberikan
margin dan padding yang besar ya. Ini 3 kali ukuran fontnya, 3 rem. Seperti itu. Nah, kita coba ya teman-teman. Ini saya udah punya template bootstrapnya. Di body kita coba buat div. Misalnya kita buat teks 1 seperti ini. Kita save. Coba kita buka filenya. Ini file yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, coba saya kasih border dulu supaya kelihatan, supaya ada kotaknya. Kalau saya kasih kelas border, ini kelihatannya, jadi ada bordernya, ada kotaknya. Saya tebelin bordernya dengan cara tulis kelas border 3. Jadi bordernya ini lebih tebal. Nah, misalnya saya mau buat 3 teks seperti ini. Saya copy aja. Saya ganti teksnya jadi teks 2 dan teks 3. Kalau kita save dan refresh, nah jadi kita punya 3 box ya, 3 teks. Nah, misalnya antar box ini kita mau kasih margin, jadi jarak di luar box, kita bisa tulis seperti ini ya teman-teman. M untuk margin, lalu misalkan marginnya 2, seperti itu, size-nya 2. Kita lihat ya, kalau kita save, coba kalau saya kasih hanya untuk di teks 1, ini akan jadi seperti ini. Kita bisa lihat ada jarak di luarnya, di luar boxnya. Kita bisa copy juga ke div yang lainnya. Kita refresh. Nah, jadi setiap boxnya udah ada jaraknya. Lalu padding itu untuk memberikan jarak di dalam elemennya atau di dalam boxnya. Misalnya kalau kita tulis paddingnya 3, lebih besar jaraknya, P3, kita kasih ke semua div-nya, lalu kita save dan refresh. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, ada jarak di dalam box-nya. Dan box ini jaraknya di dalam box ini kita bisa atur-atur juga. Misalnya kalau kita cuma mau kasih untuk bagian atasnya atau bagian top, kita bisa tulis seperti ini, PT. Jadi padding top. Nah, kalau kita refresh, kita bisa lihat paddingnya cuma untuk bagian atas aja. Nah, kalau kita mau kasih juga untuk teks 1 ini misalnya padding di kirinya, kita nggak bisa gabungin seperti ini ya, PTS gitu, nggak bisa ya teman-teman. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita buat juga padding top, lalu kita tambahin padding start. Jadi nambahin paddingnya di kiri. Nah, kalau kita refresh, kita bisa lihat ya paddingnya jadi dikasih ke top, yang atas, dan juga yang kiri. Teman-teman bisa atur juga lagi kalau misalkan mau besarin paddingnya. Ini maksimalnya 5 ya. Kalau kita rubah jadi 5, save dan refresh, kelihatan lebih besar paddingnya. Seperti itu teman-teman, pembahasan tentang margin dan padding di dalam spacing. Utilities terakhir yang akan kita pelajari adalah text. Utilities text ini digunakan biasanya untuk alignment. Jadi alignment left atau start, center, atau end ya. End itu right. Juga bisa digunakan untuk memberikan wake atau membuat bold sebuah teks. Bisa juga digunakan untuk memperbesar ukuran teks. Nah, itu biasanya use case yang sering digunakan untuk utilities text ini. Untuk text alignment, kita bisa gunakan bootstrap class text start seperti ini. Jadi ini untuk memberikan alignment di kiri ya, dan ini defaultnya. Kalaupun kita nggak berikan kelas ini, default dari alignment teks kita itu ada di kiri. Jadi seperti ini ya teman-teman, start align, alignnya ke kiri. Kalau kita berikan kelas bootstrap text center, dia akan align ke center ya teman-teman, ke tengah. Dan text end ini untuk align ke kanan. Oke. Kita juga bisa gunakan text utilities ini dengan berdasarkan viewportnya teman-teman. Contohnya kalau kita gunakan seperti ini, text sm start,
Ini artinya teksnya akan align dari kiri atau start align untuk viewport atau ukuran screen yang kecil dan ke yang lebih besar gitu. Kita bisa atur-atur juga viewportnya small, medium, large atau XL ya, extra large. Kita coba ya untuk yang text alignment ini. Misalnya di sini saya buat div, ini text 1 seperti itu. Terus saya akan saya save. Ini file saya ya. Kalau saya refresh di sini, kita bisa lihat ada text 1. Sebelumnya kita udah belajar juga tentang marginnya teman-teman. Saya kasih margin ini biar nggak terlalu dempet ke pinggir. Saya kasih M3, margin 3. Lalu saya mau buat teks ini align-nya ke center. Nah, saya akan kasih kelas ini text center. Kalau kita save dan refresh, nah sekarang kita bisa lihat teksnya udah pindah ke tengah. Kalau teman-teman mau mepet ke kanan, teman-teman bisa gunakan text N. Teman-teman bisa coba-coba juga ya. Atau align berdasarkan screen-nya bisa juga. Ya, saya akan bahas yang sering dipakai aja ya teman-teman. Ini tentang wrapping, sebelumnya kita udah pernah pelajari juga. Bisa juga untuk mengubah ke lowercase atau uppercase dengan menggunakan kelas bootstrap seperti ini ya teman-teman. Nah, yang penting lagi ini untuk font size, ini sering digunakan juga. Kalau kita mau memperbesar ukuran teksnya, defaultnya itu size-nya adalah fs6. Jadi ini fs6 ya teman-teman. Kalau kita berikan kelasnya fs6 seperti ini ya, kalau kita save dan refresh, ini nggak terjadi apa-apa karena defaultnya ini fs6. Tapi kalau mau kita perbesar, misalkan jadi fs3, ini sama dengan heading 3 ya kalau di HTML. Kalau kita refresh, nah jadi lebih besar. Jadi fs1 ukurannya seperti ini, fs2 dan seterusnya sampai fs6. Kalau kita mau perbesar, kita bisa atur dari kelas fs-nya ya teman-teman. Ini untuk size. Lalu untuk wake, untuk membuat teksnya jadi bold ya teman-teman, atau italic, atau bisa juga semi bold seperti itu. Teman-teman bisa pakai kelas ini ya. Jadi ini untuk font wake, fw bold. Kalau kita mau buat teksnya jadi bold, kita bisa tambahin kelas ini seperti ini, save dan refresh. Sekarang teksnya jadi bold seperti itu. Atau mau dibuat italic juga, ini fst ini font style ya, font stylenya italic. Kita bisa tambahin juga ke sini. Kita refresh. Nah, sekarang jadi italic seperti itu. Ini sering dipakai juga. Lalu yang penting lagi text decoration-nya untuk membuat underline atau di strike through. Nah, saya coba copy div-nya. Misalkan teks 2. Kalau kita mau coba untuk memberikan underline, kita copy ini ya. Saya ganti teks ini, jadi nggak perlu bold, nggak perlu italic. Saya paste di sini, kita save. Kalau kita refresh, nah jadi ada teks 2 yang ini ya teman-teman, menggunakan text decoration underline, jadi ada underline-nya. Kalau saya buat satu div lagi, ini kontrol, teman-teman bisa pakai Ctrl Shift V ya untuk supaya sejajar, supaya rapih indentation-nya. Misalkan ini teks 3, kalau saya mau gunakan ini ya, text decoration line through buat dicoret ya, kita bisa kasih kelasnya juga di sini. Saya akan ganti underline untuk teks 3 ini dengan jadi line through. Kalau kita save dan refresh, nah jadi seperti ini. Ini untuk membuat teksnya kayak dicoret gitu ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, biasanya ini yang sering dipakai, alignment, center, start atau end,
lalu ukuran si fontnya, lalu buat bold atau italic atau underline atau line through. Sekian teman-teman penjelasan tentang utilities text. Sebetulnya ada 2 utilities lain ya yang nggak saya bahas karena jarang dipakai juga, yaitu vertical align. Ini untuk mengatur teksnya di atas atau di bawah kalau menggunakan span. Teman-teman bisa lihat juga di sini. Dan kalau teman-teman perlu ini, teman-teman bisa coba pakai juga. Tapi yang dari pengalaman saya ini jarang dipakai. Ini untuk buat seperti ini ya, contohnya. Dan ada satu lagi utilities visibility ya. Ini untuk displaynya kelihatan atau nggak kelihatan. Ya teman-teman bisa coba-coba juga kalau teman-teman perlu menggunakan kelas visible atau invisible. Oke, seperti itu teman-teman penjelasan tentang Bootstrap utilities. Kita udah pelajari semuanya. Dan di episode selanjutnya kita akan mulai belajar tentang layout. See you in the next video teman-teman. God bless you.